Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada permasalahan dengan siswi di SMA yang 1 Cikidang, khususnya pada saat mata pelajaran sejarah. Jadi yang terjadi ada siswa yang kedapatan di dalam kelas ketika belajar, berlangsungnya kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 11 IPS. Pada saat pembelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah, ada siswa yang tidur di kelas. Hal ini cukup mengganggu, khususnya bagi saya sebagai gurunya, dan mungkin juga khususnya pada siswa yang tertidur di dalam kelas. Dan ini bisa dikatakan bukan hanya sekali, 2 kali kedapatannya seperti ini, dan cukup mengganggu bukan hanya bagi saya sebagai pengajar, tapi mungkin juga bagi peserta didiknya, karena kemungkinan ketika dia tidur, dia sama sekali tidak akan mendapatkan pengetahuan yang sedang diberikan, pengajaran yang sedang diberikan oleh gurunya. Di sini terkait saya sebagai gurunya. Nah, fenomena ini memang bisa dikatakan baru muncul setelah adanya COVID-19 atau yang dikenal dengan corona. Mungkin selama kurang lebih 2 tahun dengan sistem pengajaran online, sehingga tidak ada tatap muka, ataupun bisa dikatakan tidak ada kegiatan tatap muka antara guru dan murid atau siswa, sehingga bisa dikatakan guru itu mengajar hanya memberi tugas, menjelaskan tanpa melihat peserta didiknya. Itu mungkin kekurangan yang terjadi pada saat ada musibah COVID-19. Dan ketika memasuki tahun ajaran 2022-2023 ini, diadakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini mungkin menjadi fenomena baru, baik khususnya di kalangan peserta didik, dan ini menimbulkan budaya baru di kalangan peserta didik. Ternyata selama pembelajaran dilakukan secara online, yang bisa dikatakan tidak ada pertemuan antara peserta didik dan pengajar, ternyata ini dijadikan peluang bagi mereka untuk mengikuti game online yang memang bisa dikatakan ini merupakan fenomena baru, khususnya dengan munculnya media sosial yang begitu banyaknya di kalangan peserta didik, sehingga menimbulkan budaya baru juga di kalangan peserta didik, khususnya penggemar game online. Nah, ternyata setelah diadakan konfirmasi antara khususnya saya sebagai pengajar dengan peserta didik saya yang tertidur di dalam kelas, bisa dikatakan inilah permasalahannya. Jadi karena peserta didik terbiasa tidak bertatap muka dengan gurunya, sehingga ketika ada COVID-19 dan mereka sepenuhnya belajar di rumah itu, disitulah mereka mendapatkan kesempatan untuk bermain game atau untuk
peserta didik, padahal sekarang sudah ada budaya baru, yaitu mereka harus bertatap muka, belajarnya secara tatap muka, tidak lagi secara online. Dan ini menimbulkan masalah, karena ketika tatap muka, bisa dikatakan kita saling berhadap-hadapan antara pengajar dengan peserta didik. Nah, pada saat inilah ternyata peserta didik yang terbiasa game online, mereka punya jam untuk game online itu dari jam 21 atau jam 9 malam, dan biasanya selesainya game online itu jam 3 pagi, sehingga begitu mereka harus datang ke sekolah, mereka menjadi terlambat karena tertidur. Kemudian juga di dalam kelas mereka menjadi mengantuk. Ternyata ini permasalahan yang ada di kalangan peserta didik, khususnya penggemar game online. Jadi, dari sinilah saya sebagai pengajar mulai memberikan pengertian kepada peserta didik, khususnya yang melakukan atau sering menggunakan waktunya untuk game online, untuk mulai bisa mengatur khususnya dalam mengikuti pembelajaran. Jangan sampai game online ini mengganggu lagi waktu belajarnya, terutama di dalam kelas ataupun waktu belajar mereka ketika ada di rumah. Dari permasalahan ini akhirnya peserta didik mulai memahami dan mulai mengatur pembelajarannya, dan saya lihat mulai terlihat mereka yang biasa tertidur sekarang mulai tidak tertidur lagi, kemudian bisa datang lagi ke sekolah dengan tepat waktu, tidak lagi terlambat. Mungkin itu saja permasalahan yang sedang saya hadapi, dan mungkin kedepannya juga ini akan terus diingatkan kepada para peserta didik, khususnya yang mengikuti mata pelajaran saya. Dan ini bisa dijadikan pelajaran khususnya bagi saya, dan juga khususnya bagi para peserta didik yang terbiasa mengisi waktunya dengan game online. Mungkin itu saja permasalahan yang sedang saya hadapi, dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.